Halo friend, ketemu lagi dengan saya Iksan, tentunya masih dengan channel Gadget Friend. Nah, setelah 2 minggu yang lalu saya buatin unboxing soal Oppo A91 ini, di video kali ini saya mau coba sharing pengalaman saya memakai HP Oppo A91 ini sebagai daily gadget saya. Ya, kurang lebih selama 2 minggu terakhir ini. Nah, buat kalian yang mungkin udah nungguin video ini, atau mungkin kalian yang baru bergabung di channel ini, kalian bisa subscribe dulu ya guys ya. Lalu nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan ketika saya update video terbaru lainnya. Ya, hal pertama yang bakal saya share pengalaman saya ke kalian yaitu soal bodinya guys. Nah, di bodi belakang Oppo A91 ini udah mengusung desain 2.5D alias melengkung gitu ya guys ya, kayak gini. Nah, ini tuh nyaman banget buat kalian genggam lama-lama, apalagi kalau kalian gunain satu jari kayak gini guys, satu tangan maksud saya guys. Nah, waktu kalian sibuk tangan kirinya, atau kalian memang males gitu kan gunain dua tangan gitu, atau kalian ya begitulah yang keadaannya kalian hanya menggunakan satu tangan aja, ini tuh nyaman banget dipakai. Jadi nggak ada kemungkinan buat tergelincir sih, kecuali kalian disenggol atau kalian memang meleng gitu guys. Nah, ini nyaman banget guys. Udah gitu, nah saya mau sharing soal desain bumper kamera ini ya guys ya. Nah, desain bumper kamera ini tuh kalian bisa lihat sendiri, ini tebel banget ya guys ya. Nah, kalau kalian biasa contoh kayak gini guys. Nah, kalian itu sibuk gitu kan, ngetik di depan komputer, lalu kalian mau buka HP-nya tuh, kalau kalian klik sebelah sini, maksud saya kalau kalian tekan sebelah sini tuh memang nggak kerasa guys. Tapi waktu kalian gunainnya ngetik di sebelah tangan kanan sini, ini bakal kerasa tuh goyang guys. Kelihatan kan? Nah, itu bumper kamera yang kayak gini memang kurang nyaman ya, karena di pinggir udah gitu desainnya tebel banget. Nah, jadi saya saranin kalau kalian beli Oppo A91 ini, kalian bisa pakai casing bawaannya itu jelly case kayak gini nih guys. Jadi ini bisa nutupin, atau enggak ya paling enggak bisa meminimalisir gerakan kayak tadi guys. Sayang banget kan kalau bezel yang bagus ini gitu aja lecet gitu ya guys ya. Oke guys, sekarang saya maju ke bagian depan, kebalik, ke bagian depan dari layar Oppo A91 ini. Sebelum saya masuk bahas soal layarnya, saya bahas dulu fisik depannya ya guys ya. Oppo A91 ini udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Udah gitu kalian itu dibonusin guys, bonusin screen protector bawaan nih guys. Kalian bisa lihat, nah ini nih guys. Awalnya tuh saya pikir nggak ada gitu guys, saya udah niat mau beli gitu, pas saya perhatiin ini udah ada gitu guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir banget ini layar kalian kegores-gores guys, karena yaitu ini Oppo A91 udah baik banget gitu kan, udah dikasih Corning Gorilla Glass 5, lalu dibonusin screen protector. Jadi buat kalian yang mungkin main gamenya tuh gila-gilaan gitu guys ya, atau kalian ngetik tak 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 gitu guys, terus kuku kalian panjang itu, jadi nggak usah khawatir ini bakalan tergores-gores. Dan di bagian atas ini udah ada notch kamera yang berdesain water drop, jadi udah pakai desain kekinian juga ya guys ya bagian depan layarnya ini. Oke, ada satu hal yang saya lupa bahas soal fingerprintnya guys ya. Fingerprint dari Oppo A91 ini udah nggak pakai fingerprint fisik gitu ya guys ya, yang biasa di belakang, atau yang model sekarang itu ada yang pakai di sebelah sini guys. Karena layarnya sudah AMOLED, sudah memakai panel AMOLED maksud saya, dengan resolusi Full HD Plus 2400 x 1084 pixel. Jadi Oppo A91 ini udah menggunakan fitur fingerprint in display kayak gini guys animasinya. Nah, lebih kece dong guys. Nah, yuk. Untuk rasio to bodinya sendiri Oppo A91 ini yaitu 20:9. Ya nggak begitu tipis, tapi udah lumayan kok guys. Memang yang begitu kelihatan adalah di bagian dagunya ini guys. But it's okay, di harga 3,7 juta udah dapetin panel AMOLED dan resolusinya Full HD Plus, itu udah kece banget. Ya, oke. Sekarang lanjut ke bagian bawah dari Oppo A91 ini. Nah, di sini ada jack audio 3,5 mm. Udah bagus banget ya guys ya, masih dikasih jack 3,5 mm. Lalu ada port
pengecasan yaitu USB Type C guys ya. Ini waduh guys, kalian udah nggak perlu ragu lagi kalau kalian ngecas di 0% tuh guys, karena ini pala charger bawaannya tuh udah 20 watt. Jadi kalau kalian ngecas dari 0 sampai 100% itu kalian cuma butuh waktu 80 menit, kurang lebih segitu ya guys ya. Gila banget guys, mantap. Nah ini kabel USB Type C nya guys, warnanya hijau gitu ya guys ya, nggak tahu saya artinya apa ini. Nah kemudian di sebelahnya lagi ada speaker. Jadi kalau kalian yang kemarin tanya Oppo A91 ini pakai Dolby Atmos atau enggak, maksudnya fitur Dolby Atmos ada apa enggak, jelas enggak ada ya guys ya, karena ini single. Tapi kualitas suaranya kalian bisa saksiin sendiri kayak gini nih guys. Oke guys, ini adalah kualitas suara dari Oppo A91 ya guys. Kalian bisa dengerin sendiri guys. Widih, kenceng banget ya guys, menggelegar gitu guys. Iya, jadi bagaimana guys? Hasil dari suara yang saya coba tadi di Oppo A91 ini. Meskipun Oppo A91 ini nggak menggunakan fitur Dolby Atmos, tapi suara yang dihasilkan itu jernih banget, jelas. Lalu kencengnya dapet, ya meskipun agak treble gitu ya guys ya, bassnya nggak terlalu terdengar, tapi masih sangat bagus guys. Jadi kalian nggak perlu ragu kalau alasan kalian beli HP Oppo A91 ini bermasalah di speakernya yang nggak Dolby Atmos. Oke guys, sekarang kita bahas soal sistem operasi yang dipakai dari Oppo A91 ini adalah ColorOS 6.1.2 dengan basis Android 9. Nah, buat kalian yang nggak terlalu mentingin fitur dark mode dari Android 10, harusnya ini nggak jadi masalah atau nggak jadi alasan kalian nggak beli HP Oppo A91 ini. Karena menurut saya pribadi, dark mode itu nggak terlalu signifikan untuk menghemat daya baterai kalian ya guys ya. Kecuali ada fitur lain dari Android 10 yang belum saya research lebih lanjut ya guys ya. Jadi so far Android 9 dengan basis ColorOS 6.1.2 adalah bagus. Nah, fitur apa yang bakal kepake banget di ColorOS 6.1.2 ini buat kalian, yaitu fitur pop-up kayak gini guys. Nah, ini kalau kalian pakai saat kalian lagi asik nonton video atau kalian lagi asik main game, lalu ada notifikasi pesan masuk, ini kepake banget dan ngebantu kalian untuk balasnya dengan mudah. Kayak gini guys, misalnya ada SMS, kalian tinggal pencet aja di sini guys. Nah, tampilannya kayak gini guys menunya. Ya, kalian bisa geser-geser gitu guys. Misalnya ini dari Telkomsel mau kalian balas, kalian klik aja, lalu kalian ketik kayak gini guys. Nah, gini ya guys pop-upnya guys. Ya guys, kemudian fitur lain yang menurut saya kepake banget buat kalian yaitu fitur perisai malamnya guys ya. Kalau di HP lain itu mungkin namanya mode baca guys, tapi kalau di Oppo mungkin namanya semua perisai malam ya guys ya. Ini bisa kalian pakai selain langsung dengan cara seperti ini guys, kalian bisa atur jadwalnya sesuai keinginan atau kebutuhan kalian. Kalau mungkin kalian yang suka pakai HP-nya sebelum tidur, lalu lampu kamar tidur kalian suka kalian matiin sebelum tidur, ini kan silo ya guys ya, jadi kalian bisa jadwalin misalkan jam 10 dia bakal otomatis aktif sendiri guys. Jadi kalian bisa setting-setting di perisai malam ini. Caranya gampang banget guys, kalian tinggal tekan aja lalu akan muncul pop-up settingannya seperti ini. Nah, tampilannya kalau diaktifin juga kalian bisa seperti ini guys. Ada yang, dan saya contohkan, ini aktifkan sekarang. Nah, ini efek tampilannya warna ya guys ya, kalian bisa lihat. Nah, sebentar. Nah, ini layar wallpaper saya masih ada warnanya. Nah, selain itu bisa hitam putih guys, kayak gini guys. Nah, kalian lihat.
Nah, udah berubah jadi hitam putih. Lalu yang satunya ini saya kurang paham nih maksudnya apa, tapi hasilnya kayak gini guys. Nah, gelap lalu kayak gitu guys. Ya jadi nih kebantu banget ya guys ya. Yang simple kayak gini justru yang dibutuhin atau yang harus ada gitu ya guys ya, karena nggak semua HP ngasih fitur kayak gini gitu guys. Dan fitur lainnya yang bisa kalian dapetin adalah fitur satu tangan kayak gini, yang menurut saya fitur kayak gini tuh udah fitur jadul banget ya guys ya. Ini masih bisa saya dapetin di Oppo A37 saya yang jadul itu. Lalu ada fitur berkendara yang saya sendiri juga belum coba ya guys ya, mode berkendara ini sama mode mengemudi yang ini. Oh ya guys, ada satu fitur bawaan yang lupa saya kasih tahu ke kalian, yaitu berbentuk aplikasi yang namanya GameSpace. Nah, GameSpace ini berguna banget buat kalian yang pengen main game gitu tanpa keganggu sama notifikasi WhatsApp ataupun ada panggilan gitu ya guys ya. Nah, GameSpace ini selain bisa ngeblok notifikasi kayak gitu guys, ini juga bisa ningkatin performa HP kalian supaya HP kalian bisa lebih maksimal lagi untuk bermain game. Oke guys, setelah tadi kita selesai bahas soal fitur-fitur apa aja yang bakal kepake banget buat kalian di sistem operasi yang dipakai sama Oppo A91 ini, sekarang saatnya kita bahas soal chipset MediaTek Helio P70 yang menurut saya cukup oke disematkan di Oppo A91 ini. Kenapa ya harus pakai P70? Ya mungkin karena mengurangi budget produksi dan bisa masuk di harga pasar gitu ya guys ya. Mungkin kalau dikasih MediaTek Helio P90 harganya bisa jadi di atas 3 jutaan atau bahkan bisa lebih di kisaran harga 5 jutaan. Tapi tenang aja guys, MediaTek Helio P70 ini masih sangat aman kalian pakai untuk bermain game ya guys. Apalagi Oppo A91 ini udah menyandingkan chipset MediaTek Helio P70 dengan RAM gede banget guys, yaitu 8GB dan memori internal sebesar 128GB. Jadi kalian nggak perlu khawatir bakal ngerasain lag atau apapun ya guys ya. Nah, untuk pengalaman bermain gamenya sendiri bakal saya kasih lihat di video selanjutnya setelah ini ya guys ya. Jangan kemana-mana. Ya guys, sekarang saya mau cobain HP Oppo A91 ini buat main PUBG Mobile dulu ya guys ya. Nah, soal game space yang tadi saya bahas, nah kayak gini tampilannya guys ya saat kalian berada di in-game-nya guys. Kalian bisa lihat, nah menunya gini. Kalian geser yang di sebelah kiri apa atau sebelah kanan gini ya guys ya. Kalau sebelah tengah bakalan muncul notifikasi bar kayak gini guys ya. Nah, oke kayak gini. Nah, kalian lihat di sini ada menu tolak panggilan dan tolak WhatsApp. Jadi kalian nggak bakal keganggu kalau ada telepon masuk, apalagi notifikasi WhatsApp gitu ya guys ya. Ini juga bisa kalian aktifin notifikasi Facebook. Oh, tapi aplikasi ini belum diinstal guys ya. Tapi kalau kalian udah nginstal Facebook Messenger, ini bisa kalian aktifin. Jadi kayak gini guys tampilannya. Oke, sekarang kita lihat dulu guys ya. Settingan yang saya pakai di sini adalah settingan di grafis. Oke nih. Mode HD high guys. Mode HD high tuh masih bisa guys. Untuk HDR belum bisa. Untuk Ultra HD juga apalagi ya guys ya. Dan untuk mode smoothnya masih bisa di high guys. Jadi kayak gini. Sekarang kita pakai smooth high aja dulu ya guys ya. Ya guys, sekarang coba kita mainin beberapa menit ya guys ya. Kayak gini hasilnya guys. Ya guys. Nah ini untuk giroskopnya sendiri nih smooth banget ya guys. Tuh, nggak ada delay-delay sama sekali. Jadi aman banget giroskopnya guys. Kalau kalian pakai settingan giroskop, nih tuh nggak ada delay sama sekali guys. Oke. Gimana ya musuhnya guys ya? Mati loh.
Oke, jadi gitu aja ya guys ya. Eh, Pengalaman main game dari mobile PUBG ini sejauh ini kan kalian lihat nggak ada yang namanya frame rate drop kayak gitu ya guys ya. Kalian bisa lihat. Ini saya pakai settingan di smooth high yang realistik ya guys. Tuh, masih aman banget, nggak ada yang namanya ngelek-ngelek sendiri, ngelek-ngelek kayak gitu ya guys ya pokoknya. Oh ya, untuk dimainin 2 sampai 3 game ini nggak ngerasain panas sih guys, karena di bagian belakang material dari Oppo A91 ini udah pakai polikarbonat, jadi nggak begitu panas ya guys ya. Tenang aja, kalian nggak bakalan ngerasain yang namanya panas-panas kayak gitu guys ya. Walaupun yang dipakai sama Oppo A91 ini adalah chipset MediaTek P70. Oke, sekarang lanjut, kita cobain game Mobile Legends ya guys. Oke guys, sekarang saya udah ada di in gamenya Mobile Legends ya guys ya. Nah, sebelum itu saya liatin ke kalian settingannya, saya taruh di rata kanan ya guys ya. High tinggi, walaupun nggak bisa di ultra high sini ya guys ya. Oke, kita lihat guys gimana pengalaman ketika saya pakai buat main Mobile Legends. Ini smooth ya guys ya, nggak ada ngelek-ngelek kayak gitu guys. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk sensitivitasnya sendiri, layar Oppo A91 ini sensitif banget ya guys ya. Jadi nggak ada yang namanya touch delay kayak gitu guys ya, udah nggak zaman ya guys. Jadi kalian tenang aja, nggak bakal ngerasain namanya touch delay dari HP Oppo A91 ini. Oke guys, jadi sampai di sini dulu aja saya coba untuk performa bermain gamenya. Saya tadi udah coba mainin game PUBG Mobile, dan sekarang ini udah saya coba buat main game Mobile Legends. Nggak ada sama sekali gangguan dari segi grafiknya guys ya. Jadi aman banget buat kalian pakai main game. Oke guys, setelah kita panjang lebar ngebahas soal body desainnya, layarnya, performa gamenya, sistem operasinya, sekarang waktunya kita buat ngebahas bagaimana kualitas kamera yang dihasilkan dari Oppo A91 ini. Mungkin buat kalian yang belum tahu, saya bakal jelasin lagi. Kalau Oppo A91 ini udah pakai quad kamera guys ya. Jadi kamera utama ini di resolusi 48 megapiksel, lalu untuk ultra wide angle-nya ini di resolusi 8 megapiksel, dan kamera makro dan depth sensornya masing-masing disematkan kamera 2 megapiksel. Lalu di bagian depan layarnya ini ada satu kamera 16 megapiksel. Jadi bagaimana kualitas gambarnya bakal saya kasih hasil jepretan fotonya di video berikut ini. Ya, jadi seperti inilah hasil jepretan kamera dari Oppo A91. Waktu saya pakai kameranya menggunakan efek HDR beserta chroma boost, hasil kamera yang dihasilkan lebih bagus ketimbang kalian matikan efek keduanya. Seperti yang kalian lihat di gambar, perbedaan keduanya cukup jelas berdasarkan pencahayaan serta warna yang dihasilkan. Tone warna ketika kalian menggunakan HDR plus chroma boost lebih kaya dibanding dengan hasil foto ketika kalian tidak memakai keduanya. Untuk hasil foto dari jepretan kamera ultra wide angle dari Oppo A91 ini bisa dibilang kualitasnya bagus, seperti yang kalian bisa lihat di gambar. Jika kalian masih kurang puas dengan hasil jepretan kamera ultra wide angle dari Oppo A91 ini, kalian masih bisa maksimalin guys dengan cara mengaktifkan efek HDR beserta chroma boost-nya seperti yang kalian lakukan di kamera utamanya. Untuk sistem AI-nya sendiri, saya masih beberapa kali menemukan kendala ketika saya gunain kamera lensa makronya. Terkadang hasilnya masih menggunakan kamera yang 8 megapikselnya. Untuk jarak objek yang bisa ditangkap oleh ultra wide angle-nya sendiri, kalian bisa lihat perbandingannya dengan kamera utamanya. Untuk kamera bokehnya sendiri, saya masih bilang cukup baik
karena beberapa kali saya masih menemukan kendala ketika men-tracking objeknya. Untuk hasil jepretan kamera depannya yang beresolusi 16 megapiksel dari Oppo A91 ini, saya bilang baik. Meskipun tone warna yang dihasilkan sedikit berlebihan, tapi overall kamera depannya bagus kok. Nah, selanjutnya akan saya berikan cuplikan mengenai kualitas video dari kamera depan maupun kamera belakang dari Oppo A91 ini. Ya guys, sekarang saya sedang melakukan perekaman menggunakan kamera depannya. Hasilnya seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Kalau yang saya lihat di layar ini warnanya cukup presisi ya. Juga bagaimana dengan suaranya? Apakah dengan jarak segini suara saya masih jelas terdengar oleh kalian? Ya, jika saya gini kan, jika dilihat dari layar wajah saya masih terlihat jelas, walaupun cukup silau di sini. Kalian bisa lihat langitnya terang. Sekarang saya akan coba untuk menguji kamera depan. Ya teman-teman, sekarang kita coba untuk tes kamera belakangnya. Secara keseluruhan warna kamera depan dengan kamera belakang saat digunakan untuk membuat video masih cukup bagus pengambilan cahaya dan warnanya. Seperti ini warnanya tidak terlalu overtone gitu, maksudnya ya, masih sesuai dengan warna aslinya. Ini tangan saya dan ini. Oh ya, untuk kamera depannya tadi secara kestabilan masih cukup baik, tidak terlalu shaky. Begitu juga dengan kamera belakangnya. Untuk kamera belakangnya sendiri, selain menggunakan kamera utama juga bisa menggunakan kamera wide-nya. Nanti akan saya coba. Nah teman-teman, sekarang saya sedang menggunakan kamera ultra wide angle-nya. Sekilas terlihat warna yang dihasilkan oleh kamera ultra wide yang 8 megapiksel ini hampir sama, hampir mirip ya, walaupun pasti jelas berbeda dengan kamera utamanya ya guys. Tapi jika dilihat di layar sini tidak jauh berbeda hasilnya, hanya saja angle-nya lebih luas dari yang pertama tadi. Nah, ini dengan jarak yang sama saya merekam dengan kamera ultra wide. Hasilnya memang cukup memuaskan ya guys. Nah guys, untuk hasil pengujian skor Antutu dari Oppo A91 ini sebesar 188.892. Jadi bagaimana guys? Apakah menurut kalian Oppo A91 ini layak kalian dapatkan dengan harga 3,7 jutaan? Jadi cukup sampai di sini dulu review soal Oppo A91 ini. Buat kalian yang menyukai hasil videonya, kalian bisa klik tombol like di bawah ini. Buat kalian yang gak suka, kalian juga bisa klik tombol dislike. Lalu buat kalian yang mungkin masih memiliki pertanyaan terkait HP Oppo A91 ini, kalian bisa tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Jadi sampai di sini gue undur diri dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.